Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pengadaan seleksi P3K telah dibuka. Namun sampai saat ini penentuan nilai ambang batas atau passing grade belum ditetapkan secara resmi. Untuk lolos menjadi ASN P3K haruslah memenuhi nilai ambang batas. Perolehan nilai ambang batas bisa dipergunakan dalam 3 kali tahapan seleksi jika dinyatakan nilai peserta tes memenuhi nilai ambang batas yang ditetapkan. Namun nilai ambang batas yang diperoleh pada tiap seleksi bisa saja tidak berlaku. Sebelum kita bahas faktor penyebab tidak berlakunya nilai ambang batas yang diperoleh, bagi yang baru menemukan channel ini saya ucapkan selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dipersilakan untuk menekan tombol subscribe dan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi terupdate dari channel ini. Dalam Permenpan RB nomor 28 tahun 2021 tentang pengadaan P3K jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2021, seleksi calon aparatur sipil negara atau ASN 2021 untuk P3K guru terdiri dari 2 seleksi, yaitu seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Seleksi kompetensi dilaksanakan 3 kali menggunakan sistem CAT UNBK. Untuk seleksi tahap pertama diperuntukkan bagi tenaga honorer K2 dan juga guru honorer dari sekolah negeri. Sedangkan tes untuk seleksi tahap kedua diperuntukkan untuk peserta tes tahap pertama yang tidak lulus pada tahap pertama, terus diperuntukkan juga untuk guru honorer swasta dan juga lulusan PPG. Untuk tes tahap ketiga atau seleksi tahap ketiga, ini diperuntukkan bagi peserta yang tidak lolos pada tahap pertama dan tahap kedua. Perlu teman-teman ketahui, setiap peserta dapat memilih antara nilai seleksi kompetensi pertama, kedua, dan ketiga untuk digunakan dalam seleksi P3K guru jika nilai yang diperoleh melewati nilai ambang batas dan dinyatakan tidak lulus. Misalnya seseorang melamar di formasi guru PPKN tingkat SMP dan dinyatakan lulus passing grade, tetapi tidak mendapatkan formasi karena kalah saingan, maka peserta tersebut dapat mengikuti tes pada seleksi tahap kedua. Ketika masuk seleksi kompetensi kedua dan nilai passing grade yang diperoleh melebihi ambang batas, tetapi tidak lulus formasi karena kalah saingan lagi, maka passing grade yang bersangkutan masih bisa digunakan di seleksi kompetensi ketiga. Dia juga bisa memilih passing grade terbaik di antara kedua seleksi tersebut untuk digunakan. Ini juga berlaku pada seleksi kompetensi ketiga. Pada seleksi tahap ketiga, jika mencapai nilai ambang batas dan dinyatakan tidak lulus pada formasi yang dipilih karena kalah saingan dalam seleksi tersebut, maka semua peserta yang lolos passing grade pada tahap ketiga ini akan dilakukan perankingan. Mulai dari nilai tes kompetensi teknis, tes sosiokultural, dan tes manajerial. Jika nilai yang diperoleh peserta tersebut ada kesamaan dengan peserta lain, maka penentuan kelulusan akhir didasarkan pada tes wawancara yang paling tinggi. Jika nilainya masih tetap sama dengan peserta lain, maka penentuan nilai akhir berdasarkan pada usia yang paling tinggi. Penggunaan nilai seleksi kompetensi yang melewati nilai ambang batas tersebut dapat digunakan hanya jika formasi jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang dipilih di tiap seleksi kompetensi sama. Namun, jika formasi jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang dipilih tiap seleksi kompetensi berbeda, maka nilai ambang batas yang diperoleh pada seleksi sebelumnya tidak berlaku. Misalnya, seleksi kompetensi pertama, pelamar yang memiliki sertifikat sejarah melamar guru IPS pada sekolah menengah pertama atau SMP, dan dinyatakan lulus dengan nilai ambang batas. Namun, tidak lulus pada formasi tersebut. Jika pelamar tersebut melamar kembali pada seleksi kompetensi kedua, memilih guru kelas pada sekolah dasar, maka nilai seleksi kompetensi pertama tidak dapat digunakan, sebab peserta mendaftar di jabatan dan satuan pendidikan yang berbeda. Kemudian seleksi kompetensi ketiga ambil formasi guru IPS tingkat SMA, maka nilai seleksi pertama dan nilai seleksi kedua tidak bisa digunakan. Agar nilai ambang batas tetap berlaku di tiap tahapan seleksi, maka disarankan buat teman-teman calon ASN P3K untuk memilih formasi dan jenjang pendidikan yang sama di tiap tahap seleksinya, walaupun tidak lolos di formasi yang dipilih pada tahap sebelumnya. Demikian informasi ini saya bagikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.